Yo minasan, selamat datang di channel Rev Anime. Pada video kali ini kita akan membahas review lengkap manga One Piece chapter 1149, yang dimana Im Sama muncul di negeri Elbaf dan akan memperlihatkan kepada para bawahannya bagaimana seorang dewa berkuasa. Kedatangan Im Sama ke negeri Elbaf adalah karena dia melihat para kesatria dewa yang sangat lama dan bertele-tele menyelesaikan misi mereka di tanah para raksasa itu. Sehingga dia pun akan turun tangan dan memperlihatkan kepada dunia bagaimana seorang dewa berkuasa atas dunia. Lalu selain kedatangan Im Sama ke negeri Elbaf, telah dikonfirmasi jika Chopper Gaban telah dikalahkan dengan sangat brutal oleh Gunko. Chopper Gaban kalah bukan karena dia lemah, tapi dia menyerah karena tak ingin melihat anak semata wayangnya mati di hadapannya. Nah, apa aja yang terjadi pada chapter 1149? Berikut langsung aja kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1149 mendapatkan judul 1 detik. Judul ini merujuk pada Chopper Gaban yang meminta kepada anaknya Kolon untuk bertahan 1 detik saja untuk dia bisa mengalahkan Gunko. Kemudian untuk gambar sampul kali ini memperlihatkan kru topi jerami bersama dengan Lilith dan Bonnie menggunakan pakaian pelayan dan mereka sedang bekerja di kafe. Chapter 1149 dimulai dengan memperlihatkan betapa kagetnya kru topi jerami melihat Chopper Gaban yang bisa melukai Saint Somers. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa serangan Chopper Gaban bisa bekerja dan membuat Somers tidak bisa memulihkan diri. Lalu kemudian berlanjut ke pertarungan Chopper Gaban versus Saint Somers. Chopper Gaban yang sangat murka tak memberikan waktu bagi Somers untuk menyerangnya. Tebasan demi tebasan dilancarkan oleh Gaban yang membuat Somers sangat kewalahan. Dan lalu Chopper Gaban menggunakan Hosoku Haki dan menebas Somers dengan teknik Futenraku yang berarti kapak surgawi. Serangan dengan haki tingkat tinggi itu pun langsung menebas tubuh Somers dan memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Bagian dada sampai kepala Somers terpisah dengan badan hingga kakinya. Dan karena teknik regenerasinya tidak berfungsi karena serangan Chopper Gaban, Somers pun hanya bisa tergeletak di dekat duri-duri besi yang melindunginya. Kemudian berpindah ke kru topi jerami yang sangat syok melihat Chopper Gaban berhasil mengalahkan Somers. Melihat hal itu, Chopper pun mengambil kesempatan untuk mengejar Chopper Gaban untuk mencari tahu bagaimana dia bisa mengalahkan para kesatria dewa yang memiliki kekuatan abadi. Lalu berlanjut ke Chopper Gaban yang saat ini sedang berlari menuju ke perpustakaan tempat Kolon dan teman-temannya diculik. Dan Chopper Gaban mengingat kembali masa lalu saat anaknya itu lahir ke dunia. Dia begitu senang dan menyebut jika Kolon adalah harta karun yang tak ternilai harganya saat anaknya itu lahir dari istrinya Ripley. Dan mereka sangat berbahagia atas kelahiran Kolon. Kemudian setelah berlari dengan secepat kilat, Chopper Gaban akhirnya sampai di perpustakaan. Kolon dan teman-temannya pun melihat Yasan dengan begitu sangat marah ingin menghajar para penculik. Lalu Chopper Gaban berteriak dan meminta Kolon untuk bertahan sebentar saja sampai dia bisa mengalahkan musuh. Gunko pun cukup terkejut melihat kehadiran Chopper Gaban yang dia tahu sebagai kru Raja Bajak Laut Goldie Roger. Melihat kedatangan Chopper Gaban dengan kedua kapak yang siap membelah tubuhnya, Gunko pun langsung menjadikan Kolon sebagai pertahanan terakhir. Dia membuat sebuah tombak dari panahnya dan mulai mengarahkannya ke leher Kolon. Gunko mengatakan jika Gaban tidak segera menyerah, maka dia akan menusuk leher anaknya sampai mati. Awalnya Chopper Gaban tidak mengindahkan peringatan dari Gunko karena dia yakin dia bisa mengalahkannya sebelum Kolon dilukai. Tapi dengan menggunakan Kenbosoku Haki, Chopper Gaban melihat Kolon ditusuk dan dibunuh oleh Gunko. Tombak yang dibuat oleh Gunko menusuk leher Kolon hingga membuatnya langsung tewas. Penglihatan Kenbosoku Haki itu pun membuat Chopper Gaban cepat-cepat membatalkan serangannya. Dia pun langsung menyerah sebelum bisa menyerang Gunko. Dan setelah Gaban menyerah, Gunko pun langsung menusuknya dengan 3 anak panah yang langsung menembus tubuh Chopper Gaban hingga ke belakang. Dan Gunko langsung melemparnya dari dunia matahari sehingga Chopper Gaban pun mulai terjatuh menuju ke dunia bawah. Dan saat terjatuh itu, Chopper Gaban pun mengucapkan permintaan maafnya kepada Kolon dan juga Elbaf.
Melihat ayahnya terjatuh, Kolon pun mulai berteriak dan berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi karena saat ini dia sedang disandra dan tak bisa bergerak, dia hanya berteriak dan menangis memanggil-manggil ayahnya. Dan di saat yang sama, Gunko tiba-tiba teringat sesuatu dari masa lalunya. Dalam ingatan Gunko, terlihat seorang wanita berambut panjang dewasa sedang berteriak dan menangis memanggil-manggil ayah. Gunko pun sedikit kaget dan bertanya kenangan apa ini, karena dia belum pernah mengalami ini sebelumnya. Lalu tiba-tiba kenangan itu berlanjut dengan kita melihat Brook yang sedang memegang tangan seorang gadis kecil dan berkata jika menjadi bajak laut adalah impiannya. Lalu kemudian berpindah ke Brook yang masih diikat bersama dengan yang lain. Brook yang melihat Gunko pun berkata jika mereka sangat mirip, yang dimana Brook sedang membicarakan seseorang dari masa lalunya. Lalu berpindah lagi ke Gunko yang tiba-tiba melihat ke arah Brook dan bertanya apakah kau itu Brook? Gunko pun kemudian langsung berlari ke arah Brook untuk melepaskannya. Tapi tiba-tiba Gunko langsung terdiam dan wujudnya mulai berubah. Rambutnya tiba-tiba memanjang dan tubuhnya mengeluarkan petir dari Hosoku Haki. Dan matanya mulai berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan ternyata tubuh Gunko sedang diambil alih oleh Im Sama. Merasakan hal itu membuat Summer dan Killingham langsung menggigil ketakutan karena tahu Im Sama datang untuk memarahi mereka. Im Sama berkata, mengapa kalian menghabiskan banyak begitu waktu? Saat ini tanah suci sedang dilalap api. Sedangkan di sisi lain, anak-anak para raksasa sangat ketakutan melihat perubahan Gunko, di mana mereka melihat Gunko saat ini tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Lalu berpindah lagi ke Gunko, yang saat ini kita tahu jika tubuhnya telah diambil alih oleh Im Sama. Im Sama lalu berkata jika dia akan menunjukkan kepada dunia apa artinya diperintah oleh dewa. Asli di sini sangat merinding sih ketika Im Sama berkata jika dia akan membantu para kesatria dewa mengatasi misi mereka di Elbaf dengan cara menunjukkan apa artinya diperintahkan oleh seorang dewa. Ini sungguh sangat mengejutkan sih jika Im Sama sampai turun tangan sendiri untuk mengatasi masalah di Elbaf. Karena bisa dibilang jika insiden Elbaf belum ada apa-apanya dibandingkan dengan insiden Pulau Ekhid atau insiden di negeri Wano yang menjatuhkan 2 orang Yonko sekaligus. Sedangkan insiden Pulau Ekhid tersebar berita ke seluruh dunia tentang bencana besar atau kiamat yang akan segera terjadi yang dibocorkan oleh Vegapunk. Padahal pemerintah dunia berharap jika dunia tak akan pernah tahu kiamat itu akan terjadi. Namun di 2 insiden itu, Im Sama sama sekali tidak turun tangan atau ikut campur sedikit pun. Tapi di insiden Elbaf kali ini, dia bahkan langsung turun tangan sendiri untuk membantu para bawahannya. Apakah sebegitu mengerikannya keadaan Marijoa saat ini, sehingga Im Sama datang untuk membantu para kesatria dewa menyelesaikan misi di Elbaf dan membawa mereka kembali ke Marijoa untuk memperkuat pertahanan. Dan lalu jika bicara soal Gunko, hanya ada satu teori saat ini menurut Mimin yang menjadi jawaban yang logis, yaitu apakah dia adalah anak dari Brook yang ditinggalkan oleh Brook saat dia menjadi bajak laut. Kalau menurut kalian gimana? Nah, jadi itulah pembahasan full review manga One Piece chapter 1149 dari Rev Anime. Nantikan pembahasan One Piece selanjutnya dari Mimin ya. Tetap standby di channel ini untuk mendapatkan kabar update terbaru seputar dunia One Piece. Oke, sekian pembahasan kali ini ya. Mimin undur diri dan pamit dulu. Matane!